Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, teman-teman semua dimanapun Anda berada, bersama saya Sobirin Al-Hafiz, insyaallah. Itu dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, itu Fakultas Dakwah, itu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bonjol Padang Panjang. Dengan mata kuliah itu mata kuliah konvergensi and use media, dan dosen kita itu yang terhormat Bapak Adib SE ME, insya Allah dimuliakan Allah. Baik, di sini kita kembali lagi ke podcast Suara Kampus. Di sini kita kedatangan tamu istimewa yang datang jauh-jauh dari Bukit Tinggi. Itu seorang motivator bagi kami di kampus itu. Kita sapa dulu. Oke, Bapak bisa kenalkan diri secara singkat kepada pendengar kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Marjohan. Yang jelas hari ini menjadi mahasiswa STAI Imam Bonjol Padang Panjang, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Insya Allah berjuang dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang Panjang untuk menambah ilmu. Menambah ilmu, Pak, ya. Untuk menambah ilmu. Demikian barangkali. Ya, baik. Jadi kawan-kawan semua, jadi Bapak ini jauh-jauh dari Bukit Tinggi untuk niat sekedar menambah ilmu di kampus yang istimewa ini, kampus yang sederhana namun beribu makna, ya Pak. Jadi Bapak tadi saya kenal kampus ini dari satu itu sosialisasi kampus yang disampaikan oleh Ketua STAI dan Wakil dan Kabid itu bagian akademik 1, ya. Yeah. Alhamdulillah, Pak, dengan masuknya Pak di kampus ini kan bisa menambah itu menggali ilmu-ilmu agama yang sama yang Bapak katakan tadi, bahwasanya waktu kecil dulu sering melihat ustaz-ustaz itu ceramah berapi-api walaupun puasa kan. Nah, itu pun Bapak sampai tadi, bahwasanya Bapak dari samping kewajiban hobi. Nah, dengan hobi itulah misalnya Bapak tuh tambah semangat untuk saya menuntut ilmu, menggali lebih dalam lagi. Nah, jadi terus Pak di sini saya selanjutnya daya tempuh atau jarak Bapak dari Bukit Tinggi ke sini tuh berapa jam, Pak? Itu lebih kurang 45 menit lah. 40 menit, ya. Sesuai dengan faktor umur. Anak muda kapalnya 30-25 menit. Iya. Dan 45 lah. Iya, alhamdulillah. Ya. Itu kalau ada hujan, ya. Kalau hujan, Pak, ya. Kalau hujan bisa 1 jam. 1 jam sampai. Nah, itu di sini Pak, saya lihat kan walaupun umur udah berumur kan, namun jiwa Bapak masih jiwa muda, Pak. Alhamdulillah. Dan di sini, Pak, gimana Bapak menyeimbangkan atau mengatur waktu, Pak? Di samping Bapak masih mengajar, terus Bapak kuliah juga di STAI. Gimana cara Bapak mengatur atau membagi waktu tadi, Pak? Ya, sebenarnya sebelum kita bergabung di sini, waktu kuliah, itu kita mengejar penuh, Senin sampai Sabtu. Masya Allah. Ngajar, Pak, ya? Ngajar. Jadi karena memang Sabtu juga masuk sini, dari pagi sampai sore, kita mundur salah satu pesantren. Ayo, macam dikurangi sedikit. Kita dikurangi jam mengajar. Jam mengajar, Pak. Ya, Sabtu itu. Tapi insya Allah bisa dibagi waktu kita. Bisa. Insya Allah bisa. So memang apapun pekerjaan yang kita hadapi, kalau pekerjaan itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita, benar. Itu rasanya nikmat, happy saja, nikmat saja. Kita tidak merasa terpaksa dari Bukit Tinggi ke sini naik motor, tidak ada merasa terpaksa. Bahkan itu suatu, ya pokoknya indah saja terasa begitu kan. Ya, tapi di awal-awal waktu kita gabung sini memang merasa minder juga. Tapi sekarang sudah hilang. Karena udah beradaptasi, Pak, ya. Adaptasi, ya. Saya mengenal. Kan. Ya, lebih-lebih bergabung dengan kelas reguler kan. Kalau kelas khusus itu beda lagi. Masalah kan. Tapi dengan kelas reguler ini memang ya agak beda. Pergaulannya lebih. Alhamdulillah. Daripada Allah, kebaikan rupanya banyak di sini. Walaupun dikatakan tadi fakultas kita, perguruan tinggi kita sederhana, tapi penuh dengan makna, besar dengan makna. Benar-benar.
Baik, di sini Pak, terakhir kami akan mengajukan pertanyaan. Di sini apa Pak? Bisa sampaikan itu motivasi supaya kawan-kawan kita di luar sana mau kuliah gitu. Entah kuliah sambil kerja, sambil mengajar, seperti Bapak kan. Biasanya tidak terlalu menyibukkan waktu samping kita kuliah di sini, Pak. Apa motivasi yang bisa Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Baik, barangkali mungkin perlu kita sampaikan pada pendengar barangkali yang menyaksikan podcast ini. Menuntut ilmu merupakan kewajiban. Bahkan mulai dari buayan sampai kenyamanan. Ya, itu satu. Yang kedua, jadikanlah menuntut ilmu itu sebagai hobi. Benar. Apalagi kalau menuntut ilmu itu sudah menjadi kebutuhan. Iya, benar. Nah, sehingganya kalau sudah menjadi kebutuhan, menuntut ilmu itu rasanya hal-hal yang indah saja. Masya Allah. Oleh karena itu, apalagi selagi muda, kita menyarankan selagi muda, selalu semangatlah dalam menuntut ilmu. Jangan ditunda-tunda setiap kebaikan. Bahkan kita juga menolong kepada beliau yang belum bisa jana lagi. Jangan ditunggu-tunggu. Tentu akan lebih bagus lah menuntut ilmu itu waktu muda dibandingkan dengan waktu tua. Iya. Itu setiap yang baik mulai dari sekarang. Iya, benar Pak. Ya, mulai dari hal yang kecil. Iya, benar. Mulai dari diri. Dari kita sendiri, Pak. Dari kita sendiri. Karena itu akan lebih bagus, di samping juga orang memotivasi kita, itu akan lebih baik juga kita yang lebih dulu memotivasi diri kita. Masya Allah. Insya Allah, gimana ada kemauan, insya Allah kita ada jalan. Itu berangkat. Benar-benar. Iya. Iya, alhamdulillah teman-teman semua telah disampaikan oleh narasumber kita, itu Bapak Marjohan, itu selaku narasumber kita pada hari ini, yang beliau sangat luar biasa, teman-teman. Beliau datang dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang dengan umur yang sudah lumayan berumur kan. Kalau boleh tahu Bapak umur berapa tahun Pak? 63. 63. Seumur dengan Nabi. Yeah. Nah, jadi bagi kita ini salah satu bagi pribadi saya itu sang motivator untuk mencari ilmu. Karena samping beliau tadi kan jadikan itu menuntut ilmu itu sebagai hobi di samping kewajiban Pak ya. Yeah. Nah, karena setelah kita hobi, otomatis kata Bapak tadi itu akan nikmat saja ketika kita jalani dengan ikhlas dengan mencintai ilmu tadi. Benar-benar. Jadi pun saya teringat juga Pak dari kata-kata salah satu ulama Minangkabau, itu Bapak Muhammad Nasir. Beliau bilang gini Pak, katanya kerjakan mana yang bisa, mulai dengan apa yang ada, karena yang ada itu sudah cukup untuk mulai. Jadi kan benar kata Bapak tadi, kita mulai dulu dengan diri kita dulu kita mulai dari diri sendiri. Nah, setelah kita sudah bisa memulai dengan kita sendiri, lalu kita bisa mengajak orang lain gitu. Sama kayak dakwah tadi Pak ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak karena sudah bisa membersamai podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Nah, demikianlah kita tutup dengan pantun Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata kita yang salah, jangan disimpan dalam hati teman-teman semua. Demikian, terima kasih perhatiannya semua. Demikian kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.